Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, bahkan kalau kita membaca hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini dikenal dengan istilah Ummus Sunnah. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya Ummul Kitab, Ummul Quran, Ummus Sunnah. Ummul Kitab itu adalah kitab takdir, bahasa Indonesianya kitab induk, Ummul Kitab. Yang kedua Ummul Quran. Ummul Quran itu adalah induknya Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Yang ketiga adalah Ummus Sunnah. Ummus Sunnah itu adalah induknya hadis. Semua hadis yang jumlahnya jutaan itu maknanya terkandung di dalam hadis yang satu ini. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada ilah yang patut disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau memiliki kemampuan menuju ke sana. Kemudian Jibril mengatakan, "Shadaqta, kamu benar." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah, kalau kalian pengen tahu apa yang lagi happening di anak muda, ini salah satu tips bermain sosial media ya, buat para calon influencer atau micro influencer. Kalau kalian pengen tahu apa yang lagi happening di sosmed, salah satu eksperimennya, bukan riset ya, ini sosial eksperimen. Coba kalian perhatikan apa entertain yang lagi happening, film, musik. Biasanya itulah yang lagi jadi trending topiknya segmen anak muda. Apa itu qadha? Dalam definisinya, al-qadha huwa ilmullahi fil azal bima waqa'a fil kaun. Qadha itu adalah ilmu Allah yang azali tentang apa yang terjadi di semesta. Itu namanya qadha, ilmu Allah. Sederhananya, Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Allah Maha tahu apa yang tampak, apa yang tersembunyi. Allah Maha tahu apa yang sedang direncanakan orang-orang jahat kepada hambanya dan apa yang direncanakan orang-orang baik kepada hambanya. Allah Maha tahu segalanya. Itu namanya qadha. Dan gak bisa dipisahkan antara qadha dengan qadar. Sehingga orang yang meyakini qadha, meyakini Allah Maha tahu, dia akan berserah diri kepada Allah. Ya Allah, Engkau lebih tahu siapa yang jahat sama saya, apa niat orang memfitnah saya, apa niat orang memuji saya, apa niat orang mengajak kerja sama dengan saya. Kenapa ada teman saya setiap ketemu pinjam dulu 100, pinjam dulu 100. Apakah benar-benar dipinjam atau hanya untuk beli judi online dan seterusnya. Engkau Maha tahu ya Allah rencana-rencana buruk orang. Itu namanya beriman kepada Allah. Sehingga outputnya, ya Allah, aku ingin berserah diri kepadamu. Aku nggak tahu niat buruk orang, aku nggak tahu isi hati orang, aku nggak tahu dia tulus atau dia love bombing. Apa itu love bombing? Love bombing itu sebuah perilaku manipulasi emosional
di mana seseorang itu pengen membuat orang lain terikat secara emosional kepada dia lalu dijadikan korban. Cowok datang ke kalian ngomongnya setinggi langit, engkau lah bintang, engkau lah bulan, engkau lah matahari, engkau lah black hole, semua benda langit, sampai kalian terbang tinggi gitu kan. Tapi begitu kalian udah mulai kegeeran, tiba-tiba dia dingin, tiba-tiba chat kalian gak di-read, tiba-tiba kalian gak penting lagi buat dia. Itu love bombing. Rezeki tetap, jodoh tetap, hidup tetap, mati tetap. Tapi bagaimana keadaan dia mati berubah, bagaimana rumah tangganya setelah ketemu jodoh berubah, bagaimana keadaan dia setelah mendapatkan rezeki berubah. Kejadian tetap, keadaan berubah. Kita tidak bisa merubah hal yang tetap dari takdir, kejadian-kejadian, tapi kita bisa memilih keadaannya mau yang mana. Disitulah bagian kita. Misalnya tentang jodoh, kata Nabi, ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Apa yang Allah tetapkan menimpa seseorang tidak akan meleset darinya. Apa yang Allah tetapkan meleset dari seseorang tidak akan menimpanya. Itu adalah takdir, takdir yang tetap. Dalam konteks jodoh, apa yang Allah tetapkan menjadi, siapa yang Allah tetapkan menjadi pasangan kamu, jodoh kamu, maka kamu gak akan bisa menghindari dia. Walaupun kamu benci sama dia, walaupun kamu ngeblok dia, walaupun kamu unfollow dia, walaupun kamu marah-marah sama dia, walaupun kalian berjauh-jauhan, satu di Banjarmasin, satu lagi di Prindavan, lagi mulak, walaupun kalian berjauh-jauhan, kalau kalian itu adalah jodoh yang udah dicatat di Lauhul Mahfuz sekian miliar tahun yang lalu, ketemu dan jadi, kalian gak bisa hindari. Istri saya pernah bilang, ada 5 kriteria cowok yang aku gak mau jadikan pasangan aku. 5-5-nya ada di saya. Saya tanya, kenapa kamu terima? Gak bisa nolak.